Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh pengikut setia yang senantiasa mengamalkan ajaran beliau hingga akhir masa kelak, termasuk kita semua ini yang termasuk dalam umat beliau yang juga mengamalkan amalia beliau hingga akhir masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Bahasan hari ini adalah hukum-hukum tentang haid. Hukum-hukum tentang haid. Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai kebersihan dan kesucian. Salah satunya adalah melarang seorang laki-laki untuk menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fi mahidi wa la taqrabuhunna haqqa yatuhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Dan mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Baqarah 222. Berhubungan badan dengan istri yang sedang haidah termasuk salah satu dosa besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan wasondaqahu bima yaqulu aw atam ra'atahu haidatan aw atam ra'atahu fi zuburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan, atau mendatangi istrinya yang sedang haid, atau mendatangi istrinya lewat dubur, maka ia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wanita haid bukanlah wanita kotor atau najis yang tidak boleh disentuh, mencium, memeluk, dan membelai. Wanita haid bukanlah wanita kotor atau najis yang tidak boleh disentuh, mencium, memeluk, dan membelai. Wanita haid tetap boleh dilakukan oleh suaminya, asalkan jangan sampai berhubungan badan, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha
yufajjira fi qawri haidatiha summa yubashiruha. Jika salah seorang di antara kami sedang mengalami haid, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bermesraan dengannya, maka beliau memerintahkannya untuk menakan kain pada masa haidnya. Kemudian beliau pun mencumbuinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis yang lain disebutkan Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisatin idh khittu fangsalautu fa akhadtu siyaba haidati qala unifistu qultu na'am wada'ani wattaja'tu ma'ahu fi khamila. Ketika aku dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring dalam satu selimut, tiba-tiba aku mengalami haid, maka aku pun berlalu dengan diam-diam untuk membawa pakaian yang terkena darah haidku. Beliau bertanya, apakah kamu haid, wahai Ummu Salamah? Aku menjawab, iya. Beliau kemudian memanggilku, lalu aku pun berbaring bersama beliau dalam hadis beludru tebal. Hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis-hadis di atas, bisa kita ketahui bahwa haid mempunyai hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang suami, seperti bolehnya berjumpa dengan sang istri selain pada kemaluannya, ataupun tidur bersamanya, dan lainnya. Seorang muslim harus mempelajari hukum-hukum itu, sehingga ia tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang, atau mempersulit dirinya sendiri dengan menjauhi perkara-perkara yang diperbolehkan. Beberapa pointer yang bisa kita petik dari pemaparan di atas adalah: 1. Haramnya menyetubui istri yang sedang haid pada kemaluannya, dan ini termasuk dosa besar. 2. Diperbolehkan seorang suami mencumbu istrinya yaitu aktivitas selain berjima pada kemaluannya. Diulangi, 2. Diperbolehkan seorang suami mencumbu istrinya yaitu aktivitas selain berjima pada kemaluannya jika ia mengenakan kain. 3. Diperbolehkan duduk-duduk bersama istri yang sedang haid, makan bersamanya dan juga tidur bersamanya. 4. Ancaman keras terhadap perbuatan menyetubui istri pada duburnya. Demikian paparan yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.